Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keselamatan dan hidayah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kami mendapatkan pesan tuan-tuan dari Tuhan yang sangat kami muliakan. Pesannya berisi, Kang Sukma ini sedang zikir atau sedang kesurupan. Baik, kita sudah sama-sama menonton potongan video yang di sana ada seorang laki-laki yang diduga sedang melaksanakan zikir namun dalam posisi seperti orang kesurupan. Sehingga ada yang bertanya kepada kami, ini dia sedang zikir atau sedang kesurupan? Baik. Pertama-tama kita harus paham dulu kesurupan itu apa, zikir itu apa. Ya. Zikir itu artinya ingat. Ingat kepada siapa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ingat kepada Allah, apanya yang diingat Allah itu? Nah, ketika kita ingat Allah itu, apanya yang diingat Allah itu? Menggunakan apa kita mengingat? Apakah kita mampu mengingat, punya kekuasaan untuk mengingat Allah? Nah, jadi zikir itu secara gamblang artinya mengingat. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Namun, bagi orang-orang tertentu yang sudah mendalami ilmu tasawuf, dia tidak puas sampai di sana. Kalau kita ingat Allah, yang kita ingat apanya Allah yang kita ingat? Bukankah Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun, tidak setara dengan apapun. Lah kalau kita ingat rumah, kan yang kita ingat bentuk rumahnya. Atau tidak kita ingat bentuk rumahnya, warna catnya. Tidak kita ingat warna catnya, siapa yang tinggal di rumah itu? Jelas di gambaran yang kita ingat itu. Kalau kita ingat sekolah misalkan, kita bisa ingat bangunannya, kita bisa ingat teman-teman yang sekolah di sana, kita bisa ingat gurunya atau warna cat dari sekolah kita. Lah kalau Allah itu tidak punya bentuk, tidak terdiri dari sel, partikel, gelombang, molekul, tidak serupa dengan sesuatu. Nah, Allah itu apanya yang diingat? Nah ini tentu tergantung makom jiwa masing-masing. Bagi yang makom yang pertama mengingat namanya, bagi yang makom yang kedua mengingat sifatnya, bagi makom yang ketiga mengingat zatnya. Tentu ini melalui tahap-tahapan proses belajar, ya. Nah, yang kedua, apa itu kesurupan? Nah, kesurupan itu adalah masuknya jin ke dalam tubuh seseorang lalu mengambil alih kesadarannya. Jadi ada yang kesurupan parsial, ada yang kesurupan seluruhnya. Kalau yang kesurupan parsial atau sebagian, itu misalkan dia hanya tidak bisa mengendalikan gerakan tangannya saja, atau tidak bisa mengendalikan ucapannya saja, atau kesurupan secara penuh, itu diambil alih seluruh badannya ini oleh jin. Nah, jin itu hawa, seperti hawa, masuk ke dalam tubuh kita melalui rongga-rongga.
bisa rongga hidung, rongga mulut, rongga telinga, rongga kemaluan depan dan belakang. Ya mohon maaf ya. Setelah jin itu masuk ke dalam rongga-rongga, dia menyatu dengan darah. Menyatu dengan darah, masuk ke dalam otak, lalu mengambil alih otak kita. Sehingga terjadilah yang kita kenal dengan kesurupan. Jadi antara zikir dengan kesurupan jauh berbeda. Ya. Zikir itu artinya mengingat. Kalau kesurupan itu masuknya jin ke dalam tubuh. Bisa secara keseluruhan, bisa secara sebagian. Nah, lalu kita sama-sama sudah menonton pada video tersebut. Ada seorang laki-laki yang diduga sedang melakukan zikir, tapi seperti orang kesurupan. Sehingga ditanyalah sama yang mengirimkan pesan kepada kami. Kang Sukma, dia ini sedang zikir atau sedang kesurupan? Baik. Pertama-tama Tuan dan Puan yang mulia, kita perlu melihat dalam surat Ali Imran ayat 190 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junudihim. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat pelajaran tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Nah, jadi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak hanya dilakukan dalam posisi duduk. Jadi bisa dalam posisi berlari, bisa dalam posisi berdiri, bisa dalam posisi makan, bisa dalam posisi berbaring, dan lain sebagainya. Ya, fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, niscaya kamu akan menjadi orang yang beruntung. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, di antara keduanya, ya, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya itu mensucikan Allah. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, jadi pada hakikatnya tuan-tuan, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tubuh kita, termasuk darah kita, termasuk urat kita, termasuk tulang kita. Jadi jangan kira tubuh ini tidak hidup, tubuh ini hidup. Di kulit ini ada selnya, selnya hidup. Di dalam kulit ini ada darah, darahnya hidup. Ada trombosit, ada leukosit. Ya. Lalu dia lewatin jalur namanya urat, nadi. Nadinya terdiri dari sel-selnya hidup. Otak kita ada triliunan sel neuron itu juga hidup. Jadi ada kehidupan nih di tubuh kita ini. Dan kehidupan yang ada di tubuh kita ini, yang tidak kita sadari ini, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada beberapa metode, ya. Beberapa metode bagaimana caranya kita berzikir, tidak hanya menggunakan lisan, tidak hanya menggunakan ingat, tidak hanya menggunakan hati. Tapi ada metode zikir yang mengajak darah kita berzikir, yang mengajak sel darah merah, sel darah putih, tulang kita, daging kita ini ikut berzikir semua. Jadi tenggelam dalam satu kalimat la ilaha illallah, berzikir semua. Jadi dia hidup ini. Jadi sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard.
Jadi Allah itu disucikan, ditasbihkan oleh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, termasuk darah kita ini. Ya. Maka ada metode-metode zikir, bagaimana cara kita berzikir itu supaya kuku kita berzikir, urat kita berzikir, darah kita berzikir. Nah, sehingga ketika dia berzikir, ingat dia kepada Allah semuanya ini, lupalah dia pada dirinya. Saking ingatnya kepada Allah, lupa dia akan dirinya. Nah, yang ini tidak disebut kesurupan, yang ini disebut fana. Apa itu fana? Tenggelamnya kesadaran kita terhadap lautan rahasia-rahasia Allah. Tenggelamnya hati kita ke dalam nama Allah. Tenggelamnya gerakan tubuh kita, ucapan kita terhadap af'alullah. Tenggelamnya kesadaran kita terhadap sifat-sifat Allah. Fana'lah dia kepada Allah. Ya. Fana' dia kepada Allah. Berbeda dengan kesurupan. Kalau kesurupan itu jin yang masuk. Tapi kalau fana kepada Allah, dia tenggelam di dalam lautan cintanya kepada Allah. Tubuh perbuatannya tenggelam terhadap af'al Allah. Hatinya tenggelam kepada asma Allah. Jiwanya tenggelam kepada sifat Allah. Tentu ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dan kalau boleh saya sarankan, jangan di tempat yang terbuka. Lakukanlah di halwat, ya. Di halwat yang tertutup. Ya. Kenapa jangan dilakukan di tempat yang terbuka? Supaya tidak menjadi fitnah. Nah, supaya tidak menjadi fitnah. Karena masyarakat awam, masyarakat ramai, itu hanya memandang sebatas mata saja. Jarang yang memandang menggunakan kolbunya. Ya. Jadi hanya memandang sebatas mata kasar. Contoh saja ya, ketika ada orang sedang nyabit rumput. Orang sedang nyabit rumput. Tetapi ketika dia nyabit rumput ini, hati dan lisannya mengatakan Allah, subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ketika dia menyabit rumput itu dia sambil berzikir. Nah, bagi pandangan orang awam, bagi pandangan khalayak ramai, orang-orang akan menghukum dia sedang menyabit rumput. Kenapa? Karena memang secara zahir nyata tubuhnya itu sedang nyabit rumput. Tapi kalau orang-orang yang memandang menggunakan batin, oh dia sedang zikir. Emang benar juga ketika dia nyabit, dia sedang berzikir. Lisannya berzikir, hatinya berzikir. Mensucikan nama Allah. Tetapi pandangan masyarakat ramai yang memandang dengan pandangan kasar, dia sedang menyabit rumput. Nah, sama seperti Tuhan yang kami muliakan di video tersebut, di potongan video tersebut. Pandangan mata kasar, ya kayak orang kesurupan. Nah, pandangan mata kasar ya kayak orang joget-joget gitu. Tapi kalau kita menggunakan mata batin, maka kita akan melihat dia itu tenggelam di dalam af'alullah, asma Allah dan sifat Allah. Tenggelam dia. Dia lupa akan dirinya saking ingat kepada Tuhannya. Saking ingat kepada Allah, dia lupa kepada dirinya. Itulah kenapa kami sangat menyarankan lebih bijak untuk berzikir seperti ini di dalam halwat yang tidak ditonton, apalagi dibikinkan video. Karena khawatir nanti akan menjadi fitnah bagi masyarakat yang memandang hanya menggunakan mata kepalanya saja. Mata kasarnya saja. Nah, jadi saya lihat juga pada video tersebut tidak ada gerakan-gerakan yang sampai membuka aurat. Ya. Saya lihat dia sampai joget-joget buka-buka aurat, itu tidak ada. Nah, jadi memang kalau kita berzikir sambil berdiri nggak masalah. Ayatnya sudah jelas dalam surat Ali Imran. Dalam berdiri, dalam duduk, dalam berbaring, tidak masalah. Ingatlah Allah sebanyak-banyak mungkin. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi nanti tuan-tuan, ketika sudah masuk ke dalam makom yang lebih tinggi, insya Allah tuan-tuan akan merasakan zikir yang paling nikmat itu yang sambil pelan duduk aja santai begini.
Zikir yang paling nikmat itu zikir di dalam diam. Jadi badan ini udah nggak bergerak-gerak gini-gini. Atau sampai berdiri lain sebagainya. Nggak ada sih istilahnya salahnya, nggak ada. Tapi ketika nanti tuan-tuan nyampe kepada tingkatan zikir yang lebih tinggi, maka yang paling nikmat itu dengan dia. Dia begini. Ya. Dia. Jadi mengingat Allah itu ingat sifatnya dengan rasa, ingat namanya dengan hati, ingat afalnya dengan perbuatannya. Tergantung makom tingkatan zikir kita masing-masing. Karena begini tuan-tuan, zat yang kita sebut namanya itu, zat yang kita puji namanya itu, zat yang kita puji, yang kita sembah itu, dia itu maha mendengar. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Gak perlu kita teriak-teriak sebetulnya. Tapi kenapa kebanyakan orang teriak-teriak? Itu mungkin melatih dirinya supaya suaranya masuk ke alam bawah sadarnya. Tapi sebetulnya Allah itu maha mendengar, maha melihat. Tuhan gak sebut aja, ingat di dalam rasa. Allah sudah tahu itu. Allah sudah tahu. Makanya Allah katakan dalam hadis kudusi, aku itu sesuai prasangka hambaku. Kalau dia mengingat diriku di dalam dirinya, maka aku akan mengingat dirinya di dalam diriku. Tapi jangan pikirkan Allah punya dalam dan luar ya. Ini cuma keterbatasan bahasa untuk mewakili makna saja. Kalau sudah naik pada tingkatan yang tinggi, tingkatan zikir yang di dalam sir kita, tak perlu lagi kita loncat-loncat, teriak-teriak. Karena Allah melihat, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Allah tidak tuli, tuan-tuan. Allah, kita sebut nama Allah secara lirih saja. Jangan kan kita sebut dengan lisan kita, dengan hati aja Allah dengar. Jadi kalau sudah paham di tingkatan zikir, maka akan lebih nikmat itu dengan khidmat, dengan dia. Ya. Tapi kalau dalam proses pelatihan diri nggak masalah, insya Allah tidak apa-apa. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Tuhan yang sangat kami muliakan. Ya. Apakah orang itu sedang berzikir atau dengan kesurupan? Jadi mudah-mudahan bisa menjawab. Apabila ada salah kata, itu datang dari hawa nafsu kami. Namun apabila itu benar, itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak datang dari sisi kami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.